Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Selima Mufliha dengan NIM 192231051 kelas Gizi 5A. Mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Teori akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel jurnal metode visual Comstock. Jurnal yang direview berjudul Therapeutic Diet Plate Waste and Satisfaction Among Adult Patients oleh Murthy et al. Pada tahun 2024. Nah, metode visual Comstock ini digunakan untuk menilai sisa makanan pasien rawat inap di Rumah Sakit Universiti Kebangsaan Malaysia dan dilakukan pada 96 pasien dewasa pada waktu makan siang dan makan malam dengan 11 jenis diet. Masing-masing tray diobservasi oleh satu orang peneliti per kelompok hidangan, yaitu ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan dessert. Nah, instrumennya menggunakan skala 6 poin. Nah, dari semua dikonsumsi atau habis hingga tidak dikonsumsi itu berturut-turut adalah 0%, 25%, 50%, 75%, 90%, dan 100%. Survei ini dilaksanakan dalam satu hari pada 2 waktu makan, yaitu makan siang dan makan malam. Prosedurnya yang pertama yaitu enumerator merupakan 2 orang mahasiswa terlatih. Setiap enumerator menilai sisa makanan dari tray yang berbeda dengan enumerator lainnya. Sisa makanan dipisahkan menjadi 4 jenis hidangan, yaitu sumber karbohidrat, protein, sayur, dan buah atau dessert. Setiap jenis hidangan dinilai persentase sisanya menggunakan visual Comstock dan dicatat. Pengambilan foto sisa makanan juga dilakukan untuk meminimalisasi error dan membantu penentuan estimasi porsi pada waktu lain yang tidak terburu-buru. Hasil yang akan dibandingkan dengan metode food weighing untuk menilai sisa makanan dan kepuasan pasien. Hasil penelitiannya yaitu hasil rata-rata sisa makanan menggunakan visual Comstock pada 2 waktu makan sebesar 43,8% yang didominasi oleh sisa makan malam, yaitu sebesar 47,5%, sementara sisa makan siang hanya sebesar 40%. Nah, sisa makanan yang banyak pada kedua waktu makan sebagian besar terdapat pada diet diabetes, diet rendah natrium, dan diet rendah purin. Sisa makanan dengan persentase paling sedikit terdapat pada diet rendah natrium, rendah fosfat pada makan malam, yaitu sebesar 6,3%. Kelebihan dari metode survei ini yang pertama itu sederhana, cepat, dan mudah dilakukan. Yang kedua, tidak mengganggu proses distribusi makanan maupun proses pengambilan sisa makanan oleh pramusaji. Dan yang ketiga, akurasi masih dapat ditingkatkan dengan pengambilan foto makanan. Adapun kekurangannya itu yang pertama adanya potensi bias peneliti atau risiko subjektivitas akibat satu tray dinilai oleh satu peneliti. Yang kedua, skala kategorikal dalam metode ini memungkinkan adanya detail kecil yang terabaikan, misalnya selisih 10% dalam sisa makanan. Yang ketiga, adanya potensi kesalahan klasifikasi komponen hidangan oleh peneliti. Cara minimalisasi error yang pertama yaitu dengan mengadakan pelatihan peneliti atau enumerator, persamaan persepsi, dan standarisasi prosedur. Yang kedua, pengambilan foto sisa makanan untuk memastikan keakuratan estimasi porsi pada waktu lain yang tidak terburu-buru. Yang ketiga, mengukur validasi dengan mengambil sampel secara acak untuk ditimbang atau food weighing. Yang keempat, menggunakan 2 peneliti atau lebih untuk menilai satu sisa makanan yang sama untuk mengukur reliabilitas antar peneliti. Adapun validitas dari metode visual Comstock ini yaitu metode visual Comstock ini dibandingkan dengan metode food weighing menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai P 0,82. Pada makan malam, kedua metode juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu dengan nilai P 0,312. Selisih rata-rata antar metode hanya sebesar 0,2%, menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik. Hasil tersebut menunjukkan metode visual Comstock memiliki validitas yang baik apabila dibandingkan dengan metode food weighing yang dinilai lebih akurat. Selanjutnya adalah reliabilitas dari metode visual Comstock. Nah, penelitian Elford et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa metode visual Comstock memiliki korelasi intrakelas lebih dari 0,92 yang menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Namun, hal tersebut juga dipengaruhi oleh variasi hari serta jenis makanan yang dinilai, sehingga pemilihan jumlah hari dan jenis makanan yang bervariasi penting untuk diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang representatif dan reliable. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah metode visual Comstock valid dan reliable, digunakan untuk menilai sisa makanan di rumah sakit dengan berbagai jenis diet, khususnya pada pasien dewasa. Namun, potensi error masih mungkin ditemukan, oleh karena itu diperlukan peneliti yang terlatih dan kombinasi dengan metode lain untuk memastikan akurasi atau validitasnya. Berikut adalah sumber artikel ilmiah atau jurnal yang digunakan dalam review artikel kali ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.